cerita ini berfokus pada Siska, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Siska datang ke Hong Kong dengan harapan untuk mengubah nasib keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Namun, di tengah kerja keras dan kesendirian, ia mulai merasakan ketertarikan yang kuat terhadap majikannya, Edward, seorang pria sukses yang bekerja sebagai eksekutif di perusahaan besar. Pada awalnya, hubungan mereka hanya sebatas hubungan profesional. Namun perasaan yang tidak terduga mulai tumbuh. Antara Siska merasa terisolasi jauh dari keluarga dan kekasih di Indonesia. Sementara Edward, meskipun sudah menikah, merasa kesepian dan cemas karena tekanan pekerjaan yang terus meningkat. Ketika mereka mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama, batas antara hubungan majikan dan pekerja mulai kabur. Perasaan Siska semakin kuat, dan tanpa disadari, ia terjebak dalam hubungan yang salah. Edward, meskipun merasa bersalah, juga tidak bisa menahan perasaan terhadap Siska. Mereka berdua terlibat dalam hubungan terlarang yang penuh ketegangan, keseruan, dan konflik internal yang mendalam. Siska tahu bahwa ia sedang mengkhianati kepercayaan banyak orang. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk merasakan cinta dan perhatian. Setelah bertahan-tahan merasa kesepian di negeri orang, namun, ketika kebohongan mereka mulai terungkap, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap pilihan yang mereka buat memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Apakah Siska akan terus berjuang dengan hubungan terlarang ini? Ataukah ia akan kembali ke jalur yang benar dan menghadapi kenyataan hidup yang jauh lebih sulit? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan dimudahkan segala urusan dan disembuhkan dari semua penyakit, amin. Siska tiba di Hong Kong dengan tekad yang kuat untuk mengubah nasib. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Edward tampak seperti kesempatan yang baik untuk mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia. Namun, pertemuannya dengan Edward, seorang pria yang jauh lebih dewasa dan sukses, membawa perasaan yang tidak pernah ia duga. Edward selalu bersikap baik padanya, memberinya kata-kata penyemangat saat ia merasa lelah, dan mendengarkan keluhannya tentang kehidupan di luar negeri. Lambat laun, Siska mulai merasa ada ketertarikan yang tak bisa ia jelaskan. Di sisi lain, Edward juga mulai melihat Siska dengan cara yang berbeda. Ia merasa nyaman di dekatnya, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, yang bisa ditemukan dalam diri Siska. Siska mulai terjebak dalam perasaan yang semakin kuat terhadap Edward, meskipun ia tahu hubungan mereka tidak bisa diteruskan. Suatu malam, setelah bekerja lembur, Edward memintanya untuk duduk bersama di ruang tamu. Mereka berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing, dan kedekatan mereka semakin meningkat. Dalam suasana hati yang penuh emosi dan kesepian, mereka akhirnya berbagi ciuman pertama mereka, sebuah ciuman yang merusak batas antara majikan dan pembantu. Meskipun mereka berdua tahu bahwa hubungan ini salah, perasaan yang tak bisa ditahan terus mengikat mereka. Setiap kali mereka bertemu, rasa itu semakin kuat, dan keduanya mulai mempertanyakan apakah mereka dapat hidup tanpa satu sama lain. Namun, rasa bersalah dan rasa takut terhadap konsekuensi yang akan datang terus menghantui. Hubungan mereka yang terlarang mulai diketahui oleh beberapa orang. Beberapa teman kerja Siska di Hong Kong mulai curiga, dan bahkan anak-anak Edward mulai bertanya-tanya mengapa Siska selalu berada di sekitar rumah. Ketegangan antara keduanya meningkat, dan Siska merasa terjebak antara perasaan cinta yang mendalam dan kewajibannya terhadap keluarganya. Edward, di sisi lain, merasa terjepit antara keluarganya yang menuntut perhatian dan perasaan yang semakin kuat terhadap Siska. Mulai merasakan dampak dari hubungan mereka yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupannya semakin rumit, dengan perasaan rindu terhadap keluarganya dan rasa bersalah yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon, ia merasa semakin terasingkan, menyadari bahwa ia tak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di hidupnya. Ketika keluarga Edward mulai mengetahui tentang hubungan terlarang itu, semua mulai runtuh. Edward harus memilih antara keluarganya atau melanjutkan hubungan dengan Siska, yang semakin membuatnya merasa terjebak. Siska, di sisi lain, tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam kebohongan. Ia harus memilih
apakah ia akan tetap bersama Edward, meskipun konsekuensinya sangat besar, atau kembali ke Indonesia dan menjalani kehidupan yang lebih sulit, tetapi lebih terhormat. Pada akhirnya, Siska membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia, melepaskan cinta yang terlarang itu, dan berfokus pada keluarganya. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk masa depannya. Namun, meskipun mereka berpisah, kenangan tentang hubungan terlarang mereka akan terus menghantuinya. Siska kembali ke Indonesia dengan tekad yang lebih kuat. Meskipun cinta yang ia tinggalkan di Hong Kong akan tetap hidup dalam dirinya selamanya. Setelah kembali ke Indonesia, Siska mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Namun, meskipun ia sudah berusaha melupakan Edward, bayangan pria itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia bekerja keras, mengirimkan uang untuk keluarganya, perasaan itu selalu datang, mengingatkan pada hubungan yang harus ia tinggalkan. Siska merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Di malam hari, ketika semua orang tertidur, ia merenung tentang pilihan yang ia buat. Pada suatu malam, saat berbicara dengan ibunya melalui telepon, Siska mencoba menutupi perasaannya yang sesungguhnya. "Ibu, saya baik-baik saja. Hanya lelah," kata Siska, berusaha menyembunyikan rasa cemas yang terus berkembang dalam dirinya. Namun, meskipun ia mencoba menutupi perasaan itu, hatinya tetap merasa kosong. Beberapa bulan setelah pulang, Siska menerima tawaran pekerjaan baru di Hong Kong. Ia tahu bahwa hidupnya di Indonesia belum bisa sepenuhnya stabil, dan pekerjaan itu adalah kesempatan yang harus ia ambil demi kelangsungan hidup keluarga. Siska kembali ke Hong Kong. Ia merasa ada yang berbeda, tidak hanya karena ia kembali bekerja di negeri orang, tetapi juga karena hatinya masih terikat dengan masa lalu yang belum ia lupakan. Setelah beberapa hari bekerja, Siska menerima pesan dari Edward. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Aku ingin berbicara denganmu, Siska." Perasaan yang selama ini ia coba hindari muncul kembali. Ia merasa bimbang. Apakah ia harus bertemu dengan Edward lagi dan mengungkapkan semuanya? Atau apakah ia harus melupakan masa lalu dan melanjutkan hidupnya tanpa mengingatnya? Siska akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Edward. Mereka bertemu di sebuah kafe yang jauh dari tempat tinggal Siska, di mana tidak ada orang yang mengenal mereka. Edward terlihat berbeda, lebih serius, lebih tampak tertekan. Geng langsung terasa di antara mereka. Tetapi keduanya tahu bahwa ini adalah saat yang penting untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. "Aku tahu kamu telah membuat keputusan untuk meninggalkan semuanya, Siska," kata Edward. Suaranya berat, "tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan kita. Aku merasa kehilangan dirimu. Meskipun aku tahu ini salah." Siska terdiam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Edward, aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan lagi. Aku sudah kembali ke Indonesia, mencoba melupakan semuanya, tetapi kamu selalu ada di pikiranku. Kita tidak bisa kembali, Edward. Itu tidak benar." Namun, Edward tidak menyerah. "Aku Enjen. Kita memulai dari awal, Siska. Aku akan berpisah dengan istriku. Aku ingin kita bersama." Siska merasa bingung, terombang-ambing antara perasaan cinta yang masih ada dan rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. "Edward, aku sudah memilih. Aku harus kembali ke jalanku yang benar." Meskipun mereka tidak bersama, Siska merasa bahwa hubungan mereka belum sepenuhnya berakhir. Edward berusaha untuk meyakinkannya. Namun Siska tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup tanpa bergantung pada masa lalu. Namun, meskipun hatinya ingin melangkah maju, ia merasakan tekanan dari dalam diri untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Siska akhirnya berbicara dengan keluarganya tentang semua yang terjadi. Ibunya, meskipun terkejut, mendukung keputusan Siska untuk melanjutkan hidupnya. "Kamu sudah cukup berjuang, Nak. Sekarang saatnya untuk memilih jalan yang membuatmu bahagia, tanpa menanggung rasa sakit," kata ibunya melalui telepon dengan dukungan dari keluarganya. Siska merasa semakin kuat. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak akan mudah untuk dilupakan, tetapi ia bisa memilih untuk tidak terjebak dalam hubungan yang salah. Ia memutuskan untuk benar-benar mengakhiri komunikasi dengan Edward dan melanjutkan hidupnya dengan fokus pada pekerjaannya
dan masa depan keluarga. Hari-hari berlalu dengan Siska kembali fokus bekerja, menyelesaikan pekerjaannya, dan mulai merasa bahwa ia tidak lagi terikat oleh masa lalu. Namun, suatu hari ia menerima telepon dari Hong Kong, dan suara Edward terdengar dari ujung telepon. "Siska, aku hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja?" Tapi kali ini, Siska merasa lebih kuat. "Aku baik-baik saja, Edward. Aku sudah memutuskan jalan hidup. Aku sudah menemukan kebebasan untuk memilih masa depanku sendiri, tanpa tergantung padamu." Edward terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku berharap kamu bahagia, Siska. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi aku ingin kamu tahu, aku selalu menghargai waktu kita bersama." Siska menutup telepon itu dengan rasa damai yang akhirnya ia temukan. Meskipun perasaan itu pernah ada, ia tahu bahwa kebahagiaannya ada di tangannya sendiri, tidak lagi bergantung pada pilihan orang lain. Dengan tekad yang baru, Siska melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Ia mulai merintis usaha kecil di Indonesia, menggunakan pengalaman dan keterampilan yang ia peroleh selama bekerja di Hong Kong. Meskipun ia pernah terjebak dalam hubungan yang salah, kini ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Siska tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi ia sudah siap untuk menghadapi segala tantangan. Dengan kepala tegak, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri, dari kemampuan untuk memilih jalan hidup yang terbaik. Meskipun itu berarti berpisah dengan masa lalu. Setiap hari, ia melangkah dengan penuh keyakinan, siap untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kemungkinan baru. Ia mungkin pernah terluka, tetapi sekarang, ia lebih siap untuk meraih impian-impian yang telah lama tertunda.